Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Yasin MPDMM selaku Kepala Sekolah SMK Negeri Kabu, serta Bapak Ibu Guru hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di acara pengurasan volume 1.4 budaya positif di lingkungan sekolah pada pagi hari. Hadirin, untuk menunjuk acara kedua yakni sambutan dari Bapak Muhammad Yasin MPDMM. Kepada beliau disilakan. Terima kasih Tuan Mun selaku menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri Kabu, khusus Bu Linda selaku pembahas pada acara ini sebagai calon guru penggerak dari SMK Kabu. Marilah kita mengajarkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita hari ini bisa hadir, bisa berkumpul di ruang guru sekolah kita untuk sebuah acara pembahasan modul yang 1-4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa mendapatkan manfaat bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya, kita atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua dapat berkumpul di sini memenuhi undangan saya ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, marilah salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan gelap menuju jalan yang terang. Selanjutnya, saya menyampaikan beribu-ribu terima kasih khususnya kepada Bapak Yasin selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan saya izin, waktu, dukungan dan motivasi yang begitu besar untuk saya melaksanakan kegiatan hari ini. Dan saya menyampaikan pula banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya, juga kepada Mas Indra yang telah membantu saya dan memberikan dukungan kepada saya memenuhi undangan saya hari ini. Semoga niat baik Bapak Ibu semuanya, kehadiran Bapak Ibu semuanya mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin ya Bapak Ibu, di sini mungkin judulnya pembahasan modul 1.4 oleh CGP Angkatan 5 Kabupaten Jombang. Tapi mohon izin saya niatkan mari kita belajar bersama-sama karena saya sendiri masih dalam proses belajar dan saya yakin apa yang akan saya sampaikan mungkin ada Bapak Ibu Guru yang sudah mempelajarinya dan bahkan menerapkannya lebih dulu daripada saya. Jadi di sesi ini, dalam kegiatan ini, mari kita niatkan untuk belajar dan berbagi praktik baik bersama-sama.
Semoga apa yang kita lakukan hari ini nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita, khususnya mungkin di kelas kita, sehingga memberikan dampak yang baik, manfaat yang baik, khususnya bagi anak didik kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Jadi pembahasan modul 1.4 Bapak, bukan modul 1 sampai 4 karena kami masih ada di modul 1, baru akan selesai modul 1, masih banyak modul-modul lainnya. Oke, jadi di modul 1.4 ini kami belajar budaya positif di lingkungan sekolah dan kami mendapatkan tugas untuk aksi nyatanya yaitu membagikan ilmu dan praktik baik ini. Oke. Budaya positif. Ketika Bapak Ibu guru semuanya mendengarkan kata budaya positif, apa nih kira-kira? Adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Misalkan Bapak Ibu sebagai A dan ada temannya sebagai B. Bapak Ibu mengepalkan tangan, mengepalkan tangan. Bayangkan kalau apa yang Bapak Ibu pegang itu adalah sesuatu yang sangat bernilai dan sangat berharga. Jadi Bapak Ibu mengepalkan tangan yang isinya di dalamnya itu adalah sesuatu yang bernilai dan sangat berharga bagi Bapak Ibu guru semuanya. Di sisi lain, ada teman kita mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta kita untuk melepaskan apa yang sedang kita perjuangkan atau yang sedang kita genggam, ya, untuk meminta atau meminta kita melepaskan itu. Apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu akan dengan mudah melepaskan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai bagi Bapak Ibu guru semuanya? Tidak. Disinilah siapa sebenarnya yang memiliki kontrol untuk melepaskan atau membuka genggaman kita. Ya, diri kita sendiri. Dari sinilah analogi dari perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi, menurut seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Bezos meluruskan beberapa kesalahpahaman atau miskonsepsi. Apa saja kesalahpahaman itu? Yang pertama, bahwa guru mengontrol murid. Selanjutnya, dalam budaya positif, untuk mewujudkan budaya positif, salah satunya adalah menerapkan disiplin positif. Ketika kita mengingat kata disiplin, seringkali kita menghubungkan dengan sesuatu yang membuat orang itu patuh, dihubungkan dengan sesuatu yang dilakukan untuk kepatuhan dan cenderung berhubungan dengan sesuatu ketidaknyamanan yang tidak nyaman agar orang menjadi patuh namun ada rasa tidak nyaman. Itu selama ini yang kadang muncul di benak kita ketika kita mendengar kata disiplin, mendisiplinkan. Itu sesuatu yang biar orang itu patuh tapi dengan sesuatu yang tidak nyaman. Nah, kalau disiplin positif, sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina, bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai dan bermakna. Nah, disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid melakukan sesuatu tanpa ancaman, hukuman, dan imbalan. Jadi istilahnya disiplin positif itu adalah kita mendorong anak-anak untuk memiliki disiplin
disiplin diri. Artinya dia melakukan sesuatu itu berdasarkan kesadaran dia dan keyakinannya. Ki Hajar Dewantara maupun Brian Gosen, kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, di sini digarisbawahi oleh kedua pakar pendidikan bahwa disiplin positif itu adalah untuk membentuk atau agar anak belajar mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia itu apa? Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang disepakati dan diyakini bersama. Misalkan apa Bapak Ibu? Tanggung jawab, saling menghormati, itu contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang dimaksud. Nah, dalam penerapan atau implementasi kurikulum Merdeka saat ini ada nilai-nilai kebajikan yang terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah hafal 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalkan membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang kedua ini misalkan ada anak terlambat, kemudian kita meminta dia membersihkan kelas atau membersihkan toilet atau duduk dulu di sana, baca buku dulu, misalkan seperti itu. Apakah ini dapat meningkatkan disiplin anak? Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan kita memberikan penghargaan, apakah itu dapat meningkatkan motivasi anak tersebut? Monggo Bapak Ibu boleh berkomentar. Sesuatu itu berdasarkan kesadaran dia dan keyakinannya, bukan karena sesuatu yang hanya untuk mematuhi sebuah peraturan atau takut mendapatkan hukuman. Jadi belajar untuk memiliki kontrol diri, belajar untuk memiliki kendali diri, itu disiplin positif. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara maupun Brian Gosen, kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, di sini digarisbawahi oleh kedua pakar pendidikan bahwa disiplin positif itu adalah untuk membentuk atau agar anak belajar mengontrol diri agar mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia itu apa? Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang disepakati dan diyakini bersama. Misalkan apa Bapak Ibu? Tanggung jawab, saling menghormati, itu contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang dimaksud. Nah, dalam penerapan atau implementasi kurikulum Merdeka saat ini ada nilai-nilai kebajikan yang terwujud dalam profil pelajar Pancasila. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah hafal 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, 6 dimensi ini termasuk salah satu beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi sebuah tujuan mulia dari penerapan disiplin positif. Nah, sekarang saya memiliki 3 pernyataan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan berikut? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, misalkan membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang kedua ini misalkan ada anak terlambat, kemudian kita meminta dia membersihkan kelas atau membersihkan toilet atau duduk dulu di sana, baca buku dulu, misalkan seperti itu. Apakah ini dapat meningkatkan disiplin anak? Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalkan kita memberikan penghargaan, apakah itu dapat meningkatkan motivasi anak tersebut? Monggo Bapak Ibu boleh berkomentar. Mungkin yang pertama dulu, setujukah bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kalau benar tidak, iya gitu, kenapa-kenapa karena saya pasti. Monggo Bu Irma barangkali memberikan terima kasih sekali Bu Irma atas komentarnya kan. Nah, ketiga pernyataan itu berhubungan dengan teori motivasi perilaku manusia yang disampaikan oleh Diana Gloser. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada teori motivasi perilaku manusia. Mohon ada 2 nih, motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, untuk yang pertama tadi, motivasi anak melakukan sesuatu, satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi yang timbul dari dirinya itu mesti apa yang akan terjadi ya bila saya tidak melakukannya. Jalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Sebab kembali lagi ke teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Nah, dalam penerapan disiplin positif, kita juga harus memahami apa yang menjadi kebutuhan anak-anak. Oke. Jadi menurut Dr. William Gloser dalam teori kontrolnya, setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan. Setiap perilaku manusia memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima penguasaan. Dari penerapan untuk mewujudkan budaya positif keyakinan kelas, karena kita tadi sudah membahas tentang kontrol diri, motivasi internal. Nah, selanjutnya adalah yang berhubungan dengan motivasi internal, keyakinan kelas. Nah, jadi mengapa tidak
peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin awalnya dari peraturan-peraturan ya, bukan berarti peraturan tidak perlu, peraturan tetap ada, harus ada, tapi dari peraturan itu kita naikkan levelnya menjadi sebuah keyakinan. Ya. Peraturan harus ada, tapi kita ubah apa istilahnya ya, tingkat bawah peraturan itu di dalam diri anak-anak itu adalah sebuah keyakinan, bukan semata sebuah peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik atau internal, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan sekedar serangkaian peraturan. Kalau dia memiliki keyakinan, memiliki nilai-nilai yang dia hargai dan bermakna bagi dirinya, itu akan lebih membuat dia tergerak dengan sendirinya daripada dipaksa atau mungkin hanya sekedar diberikan peraturan. Okay. Nah, awalnya ini berangkatnya dari peraturan kelas, misalkan kalau ini di dalam kelas, peraturan kelas kita mainkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan itu akan membentuk lingkungan positif. Lingkungan yang positif akan mewujudkan budaya yang positif. Saja, yang pertama kita curah pendapat dengan anak-anak, mengajak anak-anak bersama-sama membuat apa sih peraturan yang perlu kita sepakati di kelas kita misalnya. Kemudian semua anak mencatat semua pendapatnya. Jadi setiap anak memiliki kesempatan untuk berpendapat dengan menuliskan peraturan yang menurut dia harus diberlakukan di kelasnya. Dicatat semuanya, bisa di papan, bisa di poster kalau misalkan ada kertas. Kemudian dari peraturan-peraturan atau kesepakatan yang anak-anak ajukan, kita berusaha mengumpulkan mana peraturan-peraturan yang maknanya sama. Misalkan kemarin ada anak yang menuliskan tidak membeda-bedakan, saling menghormati. Nah, ini kan sebenarnya satu hal yang nilainya sebenarnya sama. Nilai apa? Nah, kita bantu anak-anak untuk menentukan satu keyakinan dari beberapa peraturan yang tujuannya sama. Misalkan dari tadi tidak membeda-bedakan dan saling menghormati, apa ya Rek kira-kira nama nilai keyakinannya? Saling menghargai. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak atau lebih sederhana kalimatnya daripada peraturan-peraturan yang rinci dan detail. Jadi supaya apa? Supaya anak-anak itu mudah mengingat keyakinan yang telah dibuatnya. Dan kalimat yang digunakan itu kalimat yang positif ya, kalimat keyakinan itu bukan yang jangan, tidak. Tapi kita mengubah kalimat yang negatif dengan makna yang sama menjadi kalimat yang positif. Nah, dari curah pendapat tadi sudah ditentukan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan yang atau keyakinan yang dituju. Kemudian setelah kita meninjau ulang semuanya bersama-sama, kita menyederhanakan nilai-nilai keyakinan tadi menjadi tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu. Yang paling penting saja yang perlu diperlukan di kelas itu apa? Misalkan 5-7 keyakinan. Setelah itu saya meminta anak-anak untuk membuat poster keyakinan kelas yang ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Artinya kita sudah sepakat, kita sudah meyakini bahwa nilai-nilai ini penting bagi kelas kita, bagi siapapun di kelas kita. Nah, itu nanti penerapannya. Jadi ketika ada sesuatu yang melanggar atau kurang tepat, misalkan saya baru masuk, kemudian di meja itu berserakan kertas-kertas, itu saja saya bilang misalkan gini, boleh kok masih kotor gitu kan. Terus langsung aja mengingatkan kalau misalkan ada pelanggaran ringan itu, apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas kita, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang sudah kamu yakini dan kita yakini bersama. Seperti itu saja anak-anak akan mencari solusinya sendiri. Apa yang harus saya lakukan ya? Misalkan kelasnya bapak, berarti saya harus membersihkan karena nilai-nilai dalam kelas kita ada menjaga kebersihan. Misalkan seperti itu. Jadi kita mendorong dari peraturan itu menjadi sebuah
sebuah keyakinan agar anak melakukan sesuatu itu karena motivasi internal, karena kontrol dirinya. Selanjutnya, berikut dokumentasi saya ketika mempraktikkan membuat keyakinan kelas. Kalau saya awalnya tidak langsung apa peraturan yang harus kita sepakati di kelas. Saya berikan brainstorming seperti ini. Kelas apa sih yang kamu, kelas yang seperti apa sih yang menjadi impian kamu? Kamu pengen kelas kita itu seperti apa? Misalkan bersih bu, no bullying bu, peduli bu, dan sebagainya. Saya katakan dulu. Nah, untuk mewujudkan impian-impian itu perlu nggak sih kalau kita membuat kesepakatan atau peraturan? Iya bu, perlu banget. Nah, apa aja peraturannya? Silakan dituliskan seperti itu sampai terbentuk nilai keyakinan kelas. Selanjutnya adalah penerapan dari budaya positif dengan restitusi. Tadi sudah ada disiplin positif, ada keyakinan kelas, dan selanjutnya adalah restitusi. Sudah pernah mendengar di Bapak Ibu restitusi? Terima kasih. Jadi restitusi itu keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal yang datang dari siswa atau kita sebut motivasi internal dapat diwujudkan dengan restitusi. Restitusi sebenarnya adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Jadi kita mendorong anak-anak itu untuk mencari solusi atas masalahnya, untuk apa istilahnya ya? Kita memberikan anak kesempatan untuk mengambil kontrol dirinya dan mencari upaya pemecahan masalah dari yang sedang dihadapi itu, dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Nah, restitusi sendiri sebentar Bapak Ibu. Bagaimana tadi ya? 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan anak menebus kesalahan, tapi mereka belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan dipaksa. Yang keempat, menuntun untuk lebih melihat ke dalam diri. Misalkan kita menanyakan apakah ini sesuai dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita menggali apa sih sebenarnya kebutuhan yang dia butuhkan yang sedang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan tindakan tersebut, misalkan seperti itu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter. Jadi kita bukan hanya fokus pada penyelesaian masalah, tapi karakter yang lebih kuat yang ingin kita bangun. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak misalkan ada anak, ya sudah kamu duduk di pojok sana, jangan campur sama temannya, itu lari, misalkan seperti itu. Kalau kita tidak seperti itu, kalau di restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, penerapan restitusi itu ada istilahnya segitiga restitusi. Nah, dalam kita melaksanakan restitusi itu kita sedang mengambil peran atau mengambil posisi kontrol kita sebagai guru. Yang mana nih Bapak Ibu kira-kira? Manajer. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Penghukum jelas ya. Ya, misalkan kita selalu mengingatkan anak akan kesalahannya. Kamu
Kemudian membuat merasa bersalah itu kita mengungkapkan kritikan atau ujaran-ujaran yang tujuannya itu memojokkan anak. Jadi anak merasa dirinya itu bersalah, aku salah. Kadang kita tidak sadar, kita sedang sebenarnya tujuannya niatnya ingin menyadarkan anak, ya, membentuk kesadaran supaya dia itu sadar bahwa yang dilakukan itu salah. Tanpa kita sadari, ketika kita membuat siswa kita atau kita mengkritik dengan kalimat-kalimat yang memojokkan dia, membuat dia semakin bersalah, itu akan memunculkan identitas gagal atau istilahnya anak menilai dirinya itu dengan negatif. Gitu. Jadi kadang anak-anak yang sering berbuat salah atau melanggar bisa jadi karena dia sering disalah-salahkan. Akhirnya yang muncul dalam dirinya, ya wes mengamati anak yang jelek, anak yang gagal. Ya wes, aku ingin terus lain seperti itu. Misalkan seperti itu. Nah, kalau yang ketiga sebagai teman itu kita itu sering membuatkan alasan-alasan untuk anak-anak kita. Ayolah, kamu jangan nangis, lakukan ini untuk ibu. Kalau kamu nangis kelas itu terganggu, misalkan seperti itu. Jadi kita sering bernegosiasi, ya selayak teman dengan teman gitu. Nah, dampaknya kalau misalkan kita terlalu sering memposisikan diri sebagai teman, anak itu akan tergantung kepada kita. Jadi anak itu baik mungkin karena menganggap kita teman, seperti itu, ketergantungan kepada kita. Nah, yang selanjutnya pemantau. Posisi pemantau, kita sering menghitung dan mengukur dirinya. Misalkan ada anak yang melakukan tindakan indisipliner, apa sih peraturannya? Kamu sudah kena poin berapa ini? Kamu sudah tidak masuk berapa hari? Kan karena dalam posisi memantau, kita ngawasi, seolah-olah kita itu terus memantau dia dan mengawasi dia. Nah, dampaknya apa hasilnya? Hasilnya ya dia akan, anak itu melakukan sesuatu itu karena merasa dirinya diawasi, dipantau. Seperti itu. Selanjutnya manajer. Manajer itu kalau di perusahaan tugasnya apa nih? Manajer itu bukan kita mengatur anak, bukan, tapi kita mendorong anak agar dia bisa mengendalikan dan mengatur dirinya. Jadi menemukan apa istilahnya, kita itu ibaratnya ya istilahnya kita mendorong anak-anak supaya dia itu bisa, misalkan ada masalah, dia itu bisa mengatur saya harus bagaimana ya kalau agar masalah ini selesai, agar misalkan untuk memperbaiki kesalahannya itu apa yang harus dia lakukan. Jadi dia punya kendali, punya kontrol diri untuk memutuskan sesuatu. Jadi itu posisi kita sebagai manajer. Dengan cara apa? Misalkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih yang kita yakini? Misalkan begini, kamu melakukan ini pasti ada alasannya. Kita berusaha menggali apa yang menjadi kebutuhannya. Apakah tindakanmu ini sudah sesuai dengan nilai yang kamu yakini? Lalu bagaimana cara kamu nanti menyelesaikan masalahmu? Kamu akan jadi orang yang seperti apa kalau kamu bisa menyelesaikan masalahmu? Jadi kita memberikan ruang dan kesempatan kepada anak untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Dan ini hasilnya lebih menguatkan karakter dan kepribadian anak. Tadi terkait restitusi, yaitu bukan upaya untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Mendorong anak-anak untuk mencari upaya pemecahan masalah bisa dilaksanakan dengan menerapkan segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu sudah membuka PRN, di situ ada bahasan tentang restitusi dan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tahapan untuk kita mendorong anak berestitusi, intinya seperti itu. Ada tiga tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan diagnosa. Kalau menstabilkan identitas itu misalkan pernyataan yang kita, misalkan ada anak
salah. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah terlambat kok, misalkan seperti itu. Kita berusaha menstabilkan identitas agar dia tidak memiliki rasa bersalah yang terlalu dalam sehingga memunculkan identitas negatif dalam dirinya. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Misalkan kita mencari tahu, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini pasti ada alasannya kan? Seperti itu. Nah, dari sini kita juga bisa menggali, selain validasi tindakan yang salah, kita juga bisa memvalidasi apa sebenarnya kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan indisiplin atau tindakan yang kurang batas, misalnya seperti itu. Selanjutnya, kita menanyakan keyakinan. Apa yang kamu lakukan ini apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang kamu yakini? Atau kalau kita sudah punya keyakinan kelas, apakah tindakan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Misalkan seperti itu. Nah, di sini kita juga mendorong anak-anak, lalu bagaimana kamu bisa memperbaiki ini, misalkan seperti itu. Lah, kamu nanti akan menjadi orang yang seperti apa? Ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, kita mengambil kontrol sebagai seorang manajer. Seperti itu. Untuk melaksanakan segitiga restitusi itu tidak harus mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan, sampai ketiga keyakinan. Kita bisa langsung ke step yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dilihat dari berat ringannya masalahnya. Kita misalkan kalau tadi masalah sampah misalkan, kita bisa langsung menuju ke step yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kelasmu kotor ini loh. Apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan yang mana ya? Misalkan seperti itu. Jadi kita bisa langsung ke tahap yang ketiga, tergantung berat ringan yang masalah yang ada. Seperti itu. Nah, kemarin ada juga yang kasus misalkan sudah melakukan segitiga restitusi tapi masih diulang-ulang kesalahannya. Lalu bagaimana? Untuk menerapkan disiplin positif, menumbuhkan budaya positif, kita tidak bisa sendiri nih Bapak Ibu, kita butuh kolaborasi kekuatan. Dalam arti di sinilah peran guru, peran wali kelas, peran BK, peran orang tua. Jadi untuk mewujudkan budaya positif ini butuh banyak peran dan kolaborasi kekuatan. Seperti itu. Jadi kalau gurunya sendiri tadi sudah direstitusi, sudah menerapkan segitiga restitusi kok masih diulang, berarti kita perlu kolaborasi kekuatan lagi. Seperti itu. Sudah. Oke. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin Bapak Ibu sudah ada mempelajari materi ini sebelum saya menyampaikan di pembahasan hari ini. Saya akan sangat berterima kasih apabila Bapak Ibu berkenan memberikan pengetahuan.